Salam jemaat Tuhan terkasih dimanapun berada. Saya bersyukur kita bisa berjumpa dalam kasih Tuhan lewat pelayanan di GAB Daat Surabaya. Terima kasih Bapak Pendeta Sudarso Susilo memberikan saya kesempatan dapat melayani. Kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh belajar firman-Mu. Dan saat ini Bapa, kami menyerahkan seluruh pemberitaan firman-Mu dalam pimpinan-Mu Tuhan. Berikan kami hati seorang murid yang mau belajar, sehingga setiap bagian firman Tuhan ini boleh membangun iman kami, boleh membuka paradigma yang baru dalam hati pikiran kami Tuhan. Kami yang lemah menjadi dikuatkan, kami yang letih lesu berbeban berat, kami memperoleh pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan, pakailah hamba-Mu yang saat ini Tuhan berbicara supaya isi hati-Mu tersampaikan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Ya puji Tuhan, saya Pendeta Hadi Triyono berkesempatan bisa melayani saat ini lewat GAB Daat Surabaya. Saya kalau berkendara ya, entah pakai motor, entah pakai mobil, memperhatikan orang-orang di jalan ya, memperhatikan. Satu kali saya melihat yang sama ya, ilustrasi ini saya ambil dari internet, tapi saya juga pernah melihat begini ya, seorang ibu membawa bawaan yang begitu banyak ya, beban bawaan yang begitu banyak. Kalau di gambar ini, waduh, saking banyaknya sampai nutupin lampu sen ya di belakang, lampu rem di belakang. Ya, untung ini kelihatannya motor matic ya, jadi nggak perlu mindah persneling. Nah, kita perhatikan dari gambar ini saja, kita melihat kok berani ya begitu ibu ini ya. Nah, saya melihatnya memang nggak terlalu aman ya, buat berkendara tidak terlalu aman, buat orang yang ada di belakangnya juga tidak aman ya, karena nggak tahu ini mau belok ke kiri atau mau belok ke kanan. Tapi satu sisi saya perhatikan, kenapa ibu ini bisa membawa barang yang sedemikian berat ya? Simpel, mungkin daripada sekali perjalanan bawa sedikit bolak-balik terus dia belum punya kendaraan yang besar, mungkin pick up atau kendaraan yang roda 3 itu, udahlah dia ada motor dia bawa semua. Mungkin simpel ya, jadi dia ingin di pekerjaan itu mendapatkan hasil yang ya artinya sebanding gitu. Nah, dan kita perhatikan mentalnya luar biasa. Dia berani ya membawa motor kecil begitu dengan beban yang begitu banyak. Itu tentu orang yang mentalnya luar biasa. Nah, terlepas dari kekeliruannya, kita lihat bahwa ada orang-orang ya di sekitar kita yang memiliki mental seorang pejuang ya, mental yang pantang menyerah ya, mental yang luar biasa. Ini dari kehidupan kita sehari-hari. Dan saat sore hari ini kita juga bisa belajar begini. Apakah kita sebagai anak Tuhan yang punya Tuhan yang besar dan luar biasa, kita terlalu mudah menyerah dengan keadaan? Nah, itu bisa terjadi juga. Ataukah kita sebagai orang yang punya iman yang luar biasa, kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang besar yang luar biasa, maka kita gak akan pernah menyerah dengan keadaan. Nah, saya saat ini akan mengajak kita belajar. Seharusnya ayatnya cukup banyak, nanti bisa dibaca ya, dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 16 sampai 37. Namun saya akan membaca mulai dari ayat yang ke-26. Nanti saya akan bacakan kronologinya, saya akan ceritakan langsung saja. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-37 ya. Larilah menyongsongnya dan katakanlah kepadanya, ya Gehazi, selamatkah engkau, selamatkah suamimu, selamatkah anak itu? Jawab perempuan itu, selamat. Dan sesudah ia sampai ke gunung itu, dipegang nyalah kaki abdi Allah itu. Tetapi Gehazi mendekat hendak mengusir dia. Lalu berkatalah abdi Allah,
Biarkanlah dia, hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku, tidak memberitahukannya kepadaku. Lalu berkatalah perempuan itu, adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada tuanku? Bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong? Maka berkatalah Elisa kepada Gehazi, ikatlah pinggangmu, bawalah tongkatku di tanganmu, dan pergilah. Apabila engkau bertemu dengan seseorang, janganlah beri salam kepadanya, dan apabila seseorang memberi salam kepadamu, janganlah balas dia. Kemudian taruhlah tongkatku ini di atas anak itu. Tetapi berkatalah ibu anak itu, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Adapun Gehazi telah berjalan mendahului mereka dan telah menaruh tongkat di atas anak itu. Tetapi tidak ada suara dan tidak ada tanda hidup. Lalu kembali ia menemui Elisa serta memberitahukan kepadanya, katanya, anak itu tidak bangun. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Sesudah ia masuk, ditutup nyala pintu, sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu, dengan mulutnya di atas mulut anak itu, dan matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniarap pulalah ia di atas anak itu. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Kemudian Elisa memanggil Gehazi dan berkata, panggillah perempuan Sunem itu. Dipanggilnyalah dia, lalu datanglah ia kepadanya. Maka berkatalah Elisa, angkatlah anakmu ini. Masuklah perempuan itu lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya lalu keluar. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan dengan setia dan melakukannya dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Amin. Saya percaya setiap kita adalah orang yang diberkati Tuhan, yang memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tapi ada satu keadaan yang kadangkala harus dihadapi oleh kita masing-masing. Dan keadaan itu membuat kita harus memiliki satu usaha yang ekstra untuk kita menguatkan hati kita kepada Tuhan. Demikian juga perempuan ini, ya, dia adalah seorang perempuan Sunem. Satu ketika Nabi Elisa yang biasa pergi dengan bujangnya itu, ya, yaitu Gehazi, pergi ke wilayah Sunem, ya, dan di situ biasanya ibu-ibu ini menyediakan satu tempat untuk mereka beristirahat. Dan karena Nabi Elisa melihat bahwa kebaikan perempuan ini luar biasa untuk memperhatikan mereka, maka Nabi Elisa tanya gitu loh ke Gehazi, apa sih yang kita bisa beri kepada perempuan Sunem itu? Lalu mereka tahu bahwa perempuan ini nggak punya anak, ya, perempuan ini nggak punya anak. Sehingga Nabi Elisa kemudian berdoa kepada Tuhan dan berkata kepada perempuan itu, tahun depan kamu punya anak laki-laki. Dan walaupun perempuan itu rasanya sudah nggak berharap akan punya anak, ya, tapi benar apa yang difirmankan Tuhan melalui Nabi Elisa itu, dia kemudian memiliki seorang anak laki-laki. Nah, di dalam peristiwa yang dicatat dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 16 sampai 37, ketika anak itu sudah mulai besar, anak itu biasa ikut ayahnya ke ladang, ya, dan banyak anak dari orang yang mampu memiliki pegawai-pegawai penyabit gandum. Nah, tiba-tiba dalam satu peristiwa anak itu menjerit gitu, ya, aduh kepalaku. Jadi kepalanya sakit, lalu orang mengangkat dia dan membawa kepada ibunya. Dan apa yang terjadi? Anak itu ketika duduk di pangkuan ibunya, akhirnya anak itu meninggal. Dan kita perhatikan apa yang dilakukan oleh perempuan Sunem itu. Waktu dia melihat anaknya meninggal, sebagai seorang ibu, itu gampang atau enggak gampang? Tentu enggak gampang, ya. Makanya kalau kita melihat
seberapapun kita beriman kepada Tuhan, ada kadangkala situasi yang gak gampang buat kita. Mau kita sekuat apapun iman, kadangkala situasi itu membuat kita gini, apa sih benar ini Tuhan punya rencana dalam hidup kita atau enggak? Apakah saya kurang sungguh-sungguh di dalam dia atau macam-macam? Gak tahu. Tapi perempuan itu kita perhatikan, waktu dia melihat bahwa anaknya sudah meninggal, dia sebagai seorang ibu, mungkin hatinya udah hancur ya, dia nggak ngerti gitu, kecewa yang luar biasa. Tapi kita perhatikan di situ, dia kemudian meletakkan anaknya di dalam kamar ya, di pembaringan itu, dan dia bilang sama suaminya, sediakan saya seekor keledai betina. Dan dia kemudian menguatkan pilihan di dalam dirinya. Dia tahu ada seorang abdi Allah yang dulu berdoa dan Tuhan memberikan dia seorang anak, dan abdi Allah itu ada di Gunung Karmel. Kemudian dia meminta suaminya menyediakan seekor keledai betina, kemudian seorang pengiring di situ, kemudian dia pergi ke Gunung Karmel karena sebetulnya dia udah tahu bahwa anaknya sudah meninggal gitu ya. Dia ngerti anaknya sudah meninggal, tapi dia nggak habis loh. Harapannya nggak habis. Dia melihat ini peluang yang terakhir mungkin, tapi saya menggunakan peluang ini. Akhirnya dia pergi kepada abdi Allah yang ada di Gunung Karmel itu. Dan kemudian waktu dia bertemu dengan abdi Allah itu, dia berkata, dulu sebetulnya saya nggak pernah minta anak loh, tapi engkau seorang abdi Allah, engkau berdoa dan Tuhan memberikan saya seorang anak. Tapi ketika anak itu besar, seolah-olah kenapa sih kok Tuhan panggil lagi, Tuhan ambil dia daripadaku. Nah, dia kemudian artinya dia mulai meminta sesuatu ya kepada Tuhan melalui abdi Allah itu. Artinya walaupun anakku sudah meninggal, dia merasa bahwa ada satu peluang yang bisa terjadi kalau dia memperjuangkan apa yang dia ingini. Dan saya sore ini belajar dari perempuan Sunam ini tentang seorang pejuang iman. Ya, seorang pejuang iman. Artinya apa? Perempuan Sunam itu yang sudah tahu bahwa anaknya sudah meninggal, dia masih memperjuangkan sesuatu dalam hidupnya. Dia seorang pejuang iman. Dan akhir daripada kisah itu adalah sebuah akhir yang luar biasa. Hamba Tuhan itulah yang dipakai Tuhan, yang dulu bisa memberikan seorang anak bagi perempuan Sunam. Dan dari hari itu dia juga melihat hamba Tuhan itu dipakai untuk membangkitkan anak yang telah meninggal. Apa yang kita pelajari dari seorang pejuang iman, yaitu perempuan Sunam itu, kita perhatikan di dalam ayat yang ke-21 dan 22, 2 Raja-Raja pasal 4 ya, 21-22, 2 Raja-Raja pasal 4. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannyalah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu, ditutupnyalah pintu dan pergi, sehingga anak itu saja di dalam kamar. Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu, dan aku akan terus pulang. Apa yang dimiliki perempuan Sunam ini yang menjadikan dia seorang pejuang iman? Kita melihat waktu anaknya itu di pangkuannya telah meninggal, dia tidak habis waktu untuk meratapi kematian anaknya. Dia tidak habis waktu untuk menyesali nasibnya. Enggak, dia taruh anak itu, kemudian dia pergi untuk mengambil peluang yang terakhir yang mungkin dia miliki. Dia adalah seorang yang memiliki satu mental pantang menyerah. Ini luar biasa. Perempuan Sunam itu seperti ibu-ibu sih pada umumnya ya, yang memiliki seorang anak. Itu anak aja kalau batuk pilek sedihnya bukan main loh. Tapi ini anaknya meninggal, dan dia melihat ada peluang yang terakhir, yaitu Tuhan yang akan mengubah keadaan. Dia pantang menyerah. Jadi dalam hidup ini ada situasi-situasi yang gak bisa kita kendalikan, tapi disitulah kita punya tantangan, kita punya challenge ya, kita punya satu kesempatan gitu ya, untuk kita melihat apakah kita memilih untuk menyerah dengan keadaan itu, dan kemudian kita menjadi orang yang lemah,
Atau justru kita memiliki satu mental yang pantang menyerah. Kita cari Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Kita kejar beliau. Kita usahakan semuanya yang terbaik. Dan kita yakin beliau bisa mengubah keadaan. Ini seorang pejuang iman. Ayolah kita semua melihat kepada diri kita masing-masing. Apa sih yang kita minta dari Tuhan? Apakah kita ingin bahwa suami kalau rumah tangga suaminya berubah. Atau istrinya ingin punya karakter yang lebih baik. Atau anak-anak itu punya masa depan yang terbaik. Ayo lihat kepada diri kita. Apa sih yang kita bisa perjuangkan? Kita harus belajar dari perempuan Sunem itu. Jadi waktu kita melihat sebuah keadaan yang tidak baik, kita lihat kita nggak nyaman di situ. Apa sih yang kita buat? Itu pagi subuh apa yang kita buat? Kita bersimpuh, kita berdoa, kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Baru kita mulai bekerja, kita mulai punya usaha, minta hikmat dari Tuhan. Kemudian anak-anak diajarin. Kalau memang gak bisa ngelesin, diajarin sendiri. Kita pantang menyerah. Kita melihat bahwa Tuhan akan berbuat sesuatu dalam kehidupan mereka. Tuhan pasti bisa mengubah keadaan. Ada usaha kita mungkin lagi turun, lagi gak bagus. Tapi pagi hari ini kita datang sama Tuhan. Kita berdoa, kita bersyukur. Kita percaya bahwa Tuhan bisa memulihkan apa yang hari ini kondisinya lagi sulit. Kita percaya. Tapi kemudian kita mulai meminta hikmat Tuhan, mengembangkan usaha dengan cara yang baru, membetulkan apa yang selama ini kurang baik. Kemudian kita percaya, kita berusaha, kita pantang menyerah. Saya percaya akan tiba waktunya Tuhan pasti bisa mengubahkan keadaan. Jadi mental seorang pejuang iman adalah apa? Pantang menyerah. Dan orang yang pantang menyerah adalah orang yang penuh dengan semangat dalam hidupnya. Amsal 18:14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tapi siapa akan memulihkan semangat yang patah. Ini loh ayat firman Tuhan. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Hari ini anak-anak muda, kau lagi mengejar gitu ya, apa yang kau ingini. Pengen kuliah yang tinggi sampai S1, S2, pengen apapun sih karir pekerjaan. Tapi kita perhatikan apa yang sudah kita buat. Apakah kita sudah memperjuangkan iman kita dengan satu usaha yang pantang menyerah bersama dengan Tuhan. Dan kemudian kita bangun pagi dengan semangat yang luar biasa. Kita yakinkan selepas kita berdoa, hari ini adalah hari yang diberkati oleh Tuhan. Bukan hari ini pekerjaanku banyak, rutinitas banyak, bodoh ai, setiap hari sama aja, enggak begitu. Semangat itulah yang membuat kita berani untuk memandang bahwa Tuhan bisa mengubah keadaan. Perempuan Sunem itu dia gak habis waktunya untuk melihat anaknya meninggal. Dia minta suaminya sediakan keledai betina dan dia dengan cepat pergi kepada api Allah itu dalam kondisi menangis, sedih mungkin dalam perjalanan. Tapi dia tahu ini adalah peluang yang terbaik, yaitu di dalam Tuhan. Dia pantang menyerah, dia punya semangat untuk segera menemui Tuhan, segera meminta Tuhan melakukan sesuatu. Jadi ini kita belajar, seorang pejuang iman mentalnya adalah pantang menyerah. Dan itulah yang membuat orang itu adalah orang yang penuh dengan semangat. Saya banyak kok lihat orang-orang sederhana, ngapa dia kerjanya itu kayaknya bergairah, hasilnya gak besar mungkin. Tapi saya luar biasa bisa belajar. Orang-orang yang penuh dengan semangat adalah orang-orang yang memiliki mental yang luar biasa. Jadi pejuang iman adalah orang yang memiliki mental yang pantang menyerah. Perempuan Sunem itu melihat memang sebetulnya harapan gak ada. Sebetulnya realitanya pengharapan yang gak ada. Tapi dia pantang menyerah. Dia tetap cari Tuhan. Dan dia tahu walaupun keadaan itu sudah bagi manusia gak mungkin diubah. Tapi bagi Tuhan pasti bisa diubah. Maka dia semangat. Dan yang kedua, apa sih yang dimiliki oleh seorang perempuan Sunem tadi, pejuang iman itu? Mental yang seperti apa? Kita lihat dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayatnya yang ke-30. Tetapi berkatalah ibu anak itu, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Dan yang kedua, apa yang perempuan Sunem itu lakukan? Walaupun dia udah tahu bahwa anaknya meninggal, pertama dia pantang menyerah. Dia tetap cari hamba Allah yang ada di Gunung Karmel. Dan yang kedua, apa sih yang dia
buat. Lihat, dia pegang kaki Allah itu. Dia bilang, kalau engkau gak ikut, aku juga gak akan beranjak dari sini. Seberapa yakinnya dia terhadap kuasa doa. Dia seberapa yakinnya, begitu yakinnya dia terhadap kuasa Tuhan yang bisa terjadi. Jadi apa sih mentalnya? Dia penuh dengan iman. Ya, ibu itu penuh dengan iman. Dia tahu bahwa keadaan bagi manusia sudah sudah selesai, tapi bagi Tuhan belum selesai. Dia penuh dengan iman. Ini yang kita perlu dalam kondisi yang kita hadapi saat-saat ini. Orang menghadapi kesulitan yang sama, mau di dalam negeri, mau di luar negeri, mau di kota besar, kota kecil, pergumulannya sama. Tapi dia berani meyakinkan dirinya. Dia penuh dengan iman kepada Tuhan. Ini yang harus kita kita latih setiap hari. Kita melihat kenapa sih hari ini adalah hari yang istimewa. Hari ini adalah hari yang penuh dengan keberuntungan. Hari ini Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Sekalipun realitanya kita tahu bahwa keadaannya sulit, anak-anak mau bayar sekolah sulit, tapi kita pagi berdoa, kita penuh dengan iman, kita kerjakan bagian kita dengan serius, dengan penuh dengan semangat, dan hati kita dipenuhi dengan iman. Tuhan akan mengubah keadaan. Penuh dengan iman, Tuhan akan menjamin masa depan bagi keluarga saya, bagi anak-anak saya, bagi usaha dan pekerjaan saya, bagi apapun sih yang saat ini saya hadapi. Jadi perempuan Sunem ini adalah seorang yang penuh dengan iman. Dia tahu bahwa lewat Elisa Tuhan bisa bekerja untuk mengubah keadaan itu. Lalu itu membuat Elisa bangun dan akhirnya mengikuti perempuan itu. Ini ada kisah lain juga. Tuhan Yesus pernah berkata, ada seorang hakim yang diganggu oleh seorang perempuan untuk membela perkaranya. Satu kali gak mau ngurus hakimnya, dua kali gak mau, terus. Sampai akhirnya hakim itu ngikut itu perempuan. Sama Elisa, tadinya cuma menyuruh bujangnya pergi membawa sebuah tongkat, meletakkan di atas anak itu. Tapi dia gak mau. Saya maunya hamba Tuhan ini harus ikut, berjalan mengikuti perempuan itu. Dan benar, Elisa jalan untuk memastikan bahwa anaknya mendapat pertolongan dari Tuhan. Apakah Tuhan gak bisa bekerja lewat tongkat yang dipakai oleh Gehazi? Bisa. Tapi dalam situasi itu kita melihat bahwa perempuan itu gak mau yang setengah-setengah, tapi dia ingin memastikan bahwa Tuhan bekerja dengan cara yang luar biasa. Nah, dia penuh dengan iman. Orang yang penuh dengan iman, hidupnya itu selalu yang namanya optimis. Markus 9:23 bagian B. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ini yang penting. Waktu hidup kita dipenuhi dengan iman, kita menjadi orang yang selalu optimis. Keyakinan yang luar biasa kepada firman Allah. Karena di dalam firman itu yang tidak ada menjadi ada. Creatio ex nihilo. Ini yang pesan yang kita peroleh hari ini. Bahwa kita semua dituntut untuk belajar dari perempuan Sunem yang sudah kehilangan anaknya. Dia menjadi seorang pejuang iman. Orang yang pantang menyerah, penuh semangat. Orang yang penuh dengan iman. Yaitu orang yang selalu optimis. Dia melihat anaknya masih hidup. Walaupun realitanya sudah meninggal. Dia optimis, dia yakin kalau hamba Allah ini sampai di sana, anak saya pasti hidup. Dan demikian juga dengan kita. Kalau kita setiap pagi menghadirkan Tuhan, kalau kita bekerja dengan melibatkan Tuhan, kalau kita kuliah sekolah dengan melibatkan Tuhan, maka kita optimis bahwa hasilnya adalah hasil yang terbaik. Itu saja. Setiap hari optimisme itulah yang kita miliki. Bukan optimisme yang duniawi, tapi optimisme yang rohani yang melibatkan Tuhan di dalamnya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah, ini luar biasa. Seorang pejuang iman yang tidak mau menyerah dengan keadaan. Dan akhirnya apa yang terjadi? 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat yang ke-37. Masuklah perempuan itu lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya itu. Anaknya lalu keluar. Dia memperoleh apa yang dia minta dari Tuhan. Anaknya hidup kembali. Dan dia tahu siapa yang buat. Tuhan yang memberikannya kepada dia. Kalau anaknya tadinya diberi dari gak punya anak sampai punya anak,
anaknya meninggal, maka Tuhan juga memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Ini seorang perempuan Sunem, dia adalah seorang pejuang iman. Ayo, kita ini pribadi lepas pribadi, belajar menjadi seorang pejuang iman. Jangan menyerah dengan keadaan. Waktu kita melihat keadaannya sudah mati, sudah sulit, tapi kita tahu bahwa kita nggak boleh menyerah. Kita pantang menyerah, kita penuh dengan semangat. Yang kedua apa sih? Kita ini harus penuh dengan iman, sehingga optimisme itu selalu menyertai kita. Gak ada sesuatu yang buruk kalau ada Tuhan di situ bersama dengan kita. Perempuan Sunem itu membuktikan waktu anaknya meninggal, dia sungguh-sungguh cari Tuhan. Anaknya hidup lewat cara Tuhan yang ajaib. Kiranya semuanya diberkati buat kita, dan kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang kami sudah belajar dari perempuan Sunem yang kehilangan anaknya, meninggal. Tapi dia melihat bahwa itu bukan akhir segalanya. Dia mulai sungguh-sungguh cari Tuhan. Dia kejar hamba Tuhan yang ada di Gunung Karmel. Dan akhirnya dia melihat perkara-perkara yang luar biasa. Dia pantang menyerah. Dia penuh dengan semangat. Hidupnya penuh dengan iman. Dia optimis bahwa akan terjadi sesuatu yang baik. Dan benar bahwa Tuhan membangkitkan anaknya. Itulah Tuhan yang kami tahu. Kami semua ini punya pergumulan kami masing-masing. Dan ajar kami memiliki mental yang sama yang kami belajar, menjadi seorang pejuang iman. Terima kasih Tuhan buat kesempatan kami boleh beribadah, kesempatan kami boleh belajar firman. Berkati hamba-Mu Bapak Sudar Susilo, hamba pendeta Sudar Susilo, yang telah memberikan kami Tuhan satu pelayanan yang luar biasa lewat GKB Surabaya. Berkati hamba-Mu senantiasa, penggembalaannya diberkati, seluruh jemaat Tuhan diberkati. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami, hormat kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.